Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai patroli antisipasi begal sepeda, langsung kita bergabung bersama reporter Putri Amanda serta juru kamera Nova Maulana. Amanda, seperti apa kegiatan bersepeda di sana saat ini? Lalu apakah dilakukan patroli antisipasi begal sepeda? Yang gitu tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan di bundaran Hotel Indonesia ini menjadi salah satu destinasi bagi masyarakat yang ingin menghabiskan akhir pekan mereka. Ditambah pada weekend kali ini masuk dalam periode libur panjang Oktober 2020, yakni peringatan Maulid Nabi dan juga cuti bersama yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Untuk kondisinya dan juga situasinya yang tadi kami pantau dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, memang cenderung ramai begitu, dan ditambah kawasan ini dipadati oleh para pesepeda, yang mana untuk di lapangan sendiri sebenarnya sudah disiagakan pula petugas gabungan dari TNI Polri dan juga Dinas Perhubungan yang siap untuk menertibkan arus lalu lintas dan juga menertibkan bila mana masyarakat ini sudah patuh terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 atau tidak. Dan mengingat dengan keramaian ataupun tren masyarakat yang menggunakan sepeda yang terus meningkat khususnya di wilayah DKI Jakarta ini, pihak ada oknum-oknum tertentu yang memang memanfaatkan dari kondisi ini seperti adanya aksi kriminalitas, yakni aksi begal sepeda, yang mana aksi begal sepeda ini memang cukup marak diberitakan akhir-akhir ini. Maka dari itu pihak dari kepolisian membentuk tim khusus, yang mana tim khusus ini adalah Satgas Anti Begal dan sudah ditempatkan di berbagai titik khususnya di Jalanan Sudirman Tamrin. Tadi kami pantau juga sepanjang perjalanan kami menuju ke lokasi bahwa banyak petugas yang memang sudah disiagakan oleh petugas kepolisian ini yang tentunya untuk menertibkan dan juga mengamankan para pesepeda yang ada di kawasan Sudirman Tamrin. Tidak sampai di situ, ternyata di kawasan Monas juga tadi kami mendapatkan informasi juga ada pos-pos pengamanan serta petugas yang memang disiagakan di lapangan untuk Satgas Anti Begal ini berpakaian polisi lengkap dan juga melakukan patroli menggunakan sepeda motor, memastikan apakah kondisi dari para pesepeda ini tetap aman. Anggita. Ya, Amanda, lalu apa fokus utama yang dilakukan oleh Satgas Anti Begal ini untuk memastikan tidak terjadi lagi aksi kekerasan dan juga penjamretan terhadap pesepeda? Iya, Anggita, tentunya pengawasan yang dilakukan oleh tim Satgas Anti Begal ini mendapatkan respon positif dari masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga tepatnya di kawasan bundaran Hotel Indonesia. Mereka mengaku dengan adanya petugas di tengah kegiatan masyarakat yang dilakukan pada hari ini khususnya weekend yang melakukan bersepeda ataupun yang berlari, begitu mereka merasa aman dan juga tidak sampai di situ petugas sembari melakukan himbauan begitu terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Bila mana nantinya ditemukan masyarakat yang masih abai terkait dengan penerapan protokol kesehatan, maka petugas yang sudah disiagakan ini akan langsung menertibkan. Mengingat penting sekali yang jika kita beraktivitas di luar rumah menggunakan masker dan saling menjaga jarak. Ini menggunakan masker sangat penting, apalagi menjaga jarak karena kita juga tidak tahu apakah kondisi tubuh kita ini masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau bahkan lawan bicara kita juga bisa saja dalam kategori orang tanpa gejala. Untuk itu memang dihimbau agar masyarakat yang melakukan kegiatan outdoor begitu saling menjaga jarak antar orang minimal 2 meter serta penggunaan masker ini juga sangat penting untuk menghindari keluarnya cairan tubuh atau yang disebut sebagai droplets melalui interaksi, bersin dan juga batuk. Nah, untuk itu tidak sampai maksud kami Satgas Anti Begal yang memang sudah disiagakan oleh pihak dari khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat ini tidak hanya menertibkan dan juga mengamankan, namun juga bila mana masih ada masyarakat yang abai terkait dengan protokol kesehatan ini nantinya akan langsung dihimbau dan juga ditegur begitu. Untuk saat ini juga sebenarnya kami mendapatkan informasi, tadi kami sempat berbincang-bincang dengan petugas yang sudah disiagakan bahwa di tiap titik ini sudah disiagakan personel dari polisi, begitu ada sebanyak 10 tiap titik ini untuk memastikan juga masyarakat agar bisa bersepeda dengan aman. Dan untuk tips bagi Anda yang memang ingin bersepeda, sebaiknya melakukan kegiatan bersepeda ini bersamaan dengan anggota keluarga ataupun dengan kerabat, begitu tidak bersepeda sendirian apalagi di malam hari ataupun di dini hari. Dan dihimbau juga tidak membawa barang-barang berharga yang mengundang aksi begal sendiri. Jika memang diperlukan untuk membawa barang-barang berharga, ini bisa disimpan gitu di tas yang ditaruh di sisi kiri, mengingat para pembegal ini biasanya datang dari sisi kanan dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Ini sangat dikhawatirkan. Maka bila Anda bisa menaruh
pembatas di sisi kiri ini meminimalisir dari pergerakan aksi begal itu sendiri. Dan diharapkan juga para pesepeda bisa mengetahui titik-titik penting ataupun lokasi-lokasi penting seperti pos-pos polisi, klinik ataupun juga bengkel. Jadi dihimbau masyarakat boleh saja bersepeda bersamaan dengan kerabat ataupun teman-teman dekat, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Setelah melakukan aktivitas sepeda, mereka bisa langsung pulang ke rumahnya masing-masing, tidak melakukan berkerumun. Sementara demikian, Anggita, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasinya Amanda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Putri Amanda serta juru kamera Muasin Jalal melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta.